إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah merupakan video kita yang kedua yang akan membahas seputar sulap dan sihir dan kaitan sulap dengan sihir yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran maupun yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sunnahnya. Maka ketahuilah jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya sulap ini adalah merupakan bagian daripada sihir atau tipu daya. Tentunya jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Fir'aun berjumpa atau ditantang oleh tukang sihir Fir'aun untuk memperlihatkan aksi-aksi kehebatan tukang sihir Fir'aun tersebut. Maka Fir'aun tatkala berhadapan dengan Musa alaihissalatu wassalam, maka Fir'aun ini memerintahkan tukang sihirnya agar mengalahkan Musa alaihissalatu wassalam dengan trik-trik sihir atau sulap yang mereka mainkan. Jadi hakikatnya jemaah rahmatullah, sulap itu adalah merupakan sihir, permainan trik, permainan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, qala bal alquh. Maka Musa alaihissalatu wassalam tatkala berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun, maka Musa berkata kepada tukang sihir tersebut, bal alqu. Bahkan lemparkanlah apa yang kalian miliki, atau perlihatkan ya aksi-aksi yang kalian ingin lakukan, kehebatan-kehebatan yang kalian lakukan, perlihatkan, tontonkan kehebatan yang kalian miliki. فَإِذَا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Perhatikan jemaah rahmatullah. فَإِذَا حِبَالُهُمْ, maka tiba-tiba hibaluhum, tali-tali mereka, wa'asiyahum, dan tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaih, maka dikhayalkan oleh manusia, ditampakkan manusia, dikhayalkan seolah-olah annaha tas'a, seolah-olah tali tersebut, tongkat tersebut itu bergerak, ya, berubah menjadi ular. Dalam tafsir disebutkan bahwasanya tongkat dan tali tersebut berubah menjadi ular-ular yang kecil. Min sihrihim, dan itu adalah merupakan sihir ya yang dilakuni atau dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Perhatikan jemaah rahmatullah, kerja sihir ini ya umumnya itu adalah merupakan khayaliyah, ya, pengkhayalan manusia seolah-olah betul terjadi yang tersebut, ya, benar-benar bahwasanya tali tersebut berubah zatnya menjadi ular atau bergerak, betul-betul tongkat tersebut berubah zatnya dari tadinya tongkat berubah kemudian zatnya menjadi ular. Ini adalah merupakan sihir khayaliyah, dan ini adalah merupakan permainan sulap juga, ya. Sulap ini tidak dipungkir lagi zaman Allah bahwasanya dia adalah merupakan bagian daripada khayaliyah, penipuan, dan ini adalah merupakan perkara-perkara yang seharusnya kita menghindarkan diri kita dari hal-hal tersebut. Maka kemudian para ulama menjelaskan kepada kita, adapun qarinah, ya, indikasi bahwasanya sulap ini adalah merupakan sihir dan haramnya sulap tersebut untuk kita saksikan dan pelajari. Yang pertama jemaah rahmatullah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sihir maupun sulap ini ataupun sulap secara khusus adalah merupakan di antara bentuk penipuan, ya, bentuk penipuan yang dilakukan oleh banyak tukang sulap. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mencela kita, manggosya falaysa minni, barang siapa yang suka menipu maka bukan bagian dari kami. Yang terlepas dari sebagian orang kan mengatakan ini kan cuma sekedar hiburan, ini kan cuma sekedar tontonan agar bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Maka ketahuilah jemaah rahmatullah, hal yang seperti ini terlarang dalam Islam, ya, menonton sesuatu yang pada hakikatnya itu adalah merupakan perbuatan sihir yang banyak dilakoni oleh manusia. Sebab khayaliyah ini jemaah rahmatullah adalah diantara bentuk orang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkesan kita ya seolah-olah melihat hal tersebut, kita kemudian takjub, kemudian kita merasa wow, kemudian kita merasa oh ini orang ini hebat dan sebagainya. Maka tidak boleh jemaah rahmatullah. Bahkan ya orang-orang pesulap itu ketika mereka mampu melakukan trik-trik tertentu untuk membuat manusia itu
merasa kagum dengan orang tersebut, maka dikhawatirkan akan muncul dalam dirinya kerusakan dalam perkara syirik rububiyah. Ya, dalam perkara rububiyah. Dia terjadi dalam perkara syirik rububiyah. Apa itu? Ya, ketika dia mengatakan, wah saya mampu, saya hebat, saya jago, saya bisa melakukan trik sulap ini, saya bisa memanipulasi hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, maka ya boleh jadi muncul dalam dirinya syirik rububiyah, ya, yang mengagumkan dirinya terhadap apa-apa yang bisa dia lakukan, manipulasi atau trik-trik tertentu yang bisa dia lakukan. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, ya garis besar yang apa yang kita sampaikan bahwasanya sulap ini adalah merupakan bagian daripada sihir yang banyak dilakukan oleh manusia. Atau kalau misalnya dia ingin berdakwah, maka tinggalkan sulapnya. Kalau dia ingin melakukan kebaikan, maka tinggalkan sulapnya. Karena tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukan kejahatan atau dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ini adalah metode cara saya berdakwah. Tidak, zaman rahmatullah. Coba lihat para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Apakah ketika Musa alaihi salatu wasallam melemparkan tongkatnya ya untuk meladeni trik sulap sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Firaun, apakah Musa juga melakukan hal tersebut? Tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, ya, mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, bukan trip sulat dan sihir. Andaikan trip sulat sihir ini bisa digunakan dalam dakwah, maka tentunya Musa lebih bisa melakukannya, trip sulat tersebut. Allah ajarkan dia, tapi tidak. Ketika ya Musa alaihi salatu wasallam menghadapi ya tukang sihir Firaun, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, benar-benar tongkatnya menjadi ular. Yang kemudian ketika tukang sihir itu melihat kehebatan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mujizat yang Allah berikan izin kepada Musa alaihissalatu wassalam, maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman rahmatullah, tukang sihir, tukang sulap Firaun, mereka ya tidak beriman kepada Tuhannya Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan trip sulap, tidak. Tapi ditampakkan kepada mereka hakikat kebenaran kenabian Nabi Musa alaihissalam dan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak mengajarkan trik sulap kepada Musa untuk membalas trik sulap. Lihat zaman rahmatullah, sungguh sangat pelajaran yang sangat luar biasa. Allah tidak mengajarkan trik sulap kepada Musa untuk mengalahkan trik sulapnya atau sihirnya Firaun. Tapi benar-benar Allah memberikan mukjizat. Karena di dalam Islam, dalam agama Allah tidak ada trik-trik. Tidak berdakwah dengan manipulasi, tidak berdakwah dengan membongkar sesuatu trik-trik sulap. Apa juga tujuan manfaatnya? Tidak, zaman rahmatullah. Apa juga hasilnya? Maka cukup ayat ini zaman rahmatullah dalam kisah Musa alaihissalatu wassalam menampakkan kepada kita hakikat daripada sihir dan sulap tersebut. Itu adalah khayaliyah, permainan khayalan yang dilakoni atau dilakukan oleh sebagian umum besar orang-orang yang melakukan sihir dan sulap. Jadi tidak usah lagi dibongkar-bongkar. Tidak ada gunanya dan manfaatnya zaman rahmatullah. Sebab cukup kita berlandaskan dengan Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan agama ini bukan, ya sekali lagi, agama ini bukan seenak perut kita, seenak otak kita melakukan dakwah-dakwah tertentu. Ya, taruhlah misalnya ketika orang ingin menyampaikan bahwasanya bahayanya zina, bahayanya minum khamar. Apakah orang harus minum khamar dahulu? Menampakkan bahwasanya dia kalau minum khamar dia teler, atau dia menampakkan kalau dia berzina dia begini. Ini kan ngaco, zaman ngawur dalam dakwah. Maka seorang muslim itu ketika dia berdakwah, maka hendaknya dia berdakwah di atas bimbingan Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Allah tidak mengajarkan Musa trik sulap untuk mengalahkan sulapnya tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, dijelaskan oleh para ulama bahasanya mempelajari sulap itu adalah merupakan bagian dari kesyirikan. Maka bagaimana orang, mungkin orang mengatakan bahwa ini kan cara salah satu metode dakwah. Padahal dia adalah pelaku kesyirikan sendiri. Itu sendiri. Inilah zaman dalam Allah. Aneh bin ajaib ketika kita menjelaskan hal tersebut seperti ini. Ya banyak orang yang menentang. Banyak orang yang kemudian membela. Na'udzubillah. Nasallahu salamatan wa afiyah. Inilah bahayanya kalau Ruwaibidah yang berbicara. Inilah bahayanya kalau orang tidak paham bahwasanya hal-hal yang seperti itu adalah merupakan diantara celah-celah orang berbuat kesyirikan atau berbuat manipulasi. Bahkan mungkin zaman rahmatullah ya kedepannya dia mungkin merasa hebat, bisa membongkar hal seperti ini dan hal seperti itu, kemudian dikultuskan, dan dia semakin
mantap dengan sulap-sulap yang dia lakukan. Kan tidak lepas dia tidak bertobat dari sulapnya. Kalau kita mau bertobat zaman dalam ya tinggalkan sulap, kemudian silakan mungkin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan saja. Ya tidak usah kemudian pamer. Agama ini bukan pamer-pameran zaman rahmatullah. Ya sebagaimana Firaun bangga dengan trik-trik sulap yang dimiliki oleh penyihirnya dan dia ingin mempertontonkannya. Ya, agama ini bukan dipertontonkan zaman rahmatullah, tapi kita bagaimana berdakwah menyadarkan umat akan bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahayanya perdukunan, berbahayanya santet, bahayanya hal-hal yang berbau dengan sulap dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Perhatikan zaman rahmatullah. Wattaba'u, dan mereka orang-orang Yahudi ini mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan, apa yang ditilawahkan oleh syaitan. Ala mulki Sulaiman, ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman alaihissalatu wassalam tidak pernah mengajarkan sihir. Lihat zaman rahmatullah. Allah mengatakan Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir, tidak pernah mengajarkan trik khayaliyah, sulap kepada manusia. Ini penegasan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana para nabi dan rasul itu tidak mengajarkan sihir dan trik-trik sulap yang lainnya. Dan sulap ini sudah ada dari zaman ke zaman. Karena sulap dengan sihir ini beda-beda tipis, berjalan. Bahkan para ulama mengatakan sulap adalah bagian daripada sihir, permainan syaitaniyah. Ya, dan Nabi Sulaiman tidak mengajarkan, Allah mengatakan, dan Sulaiman tidak mengajarkan syaitan, akan tetapi yang mengajarkan trik-trik sihir dan sulap semuanya itu adalah syaitan. Maka dari sisi mana kebaikan yang kita ingin dapatkan dari orang-orang yang berjalan dari sesuatu yang dilarang, maksiat yang terbesar, sihir, kesyirikan, ya dunia perdukunan, dunia trip sulap. Jadi zaman rahmatullah sudah jelas bagi kita semuanya bahwasanya hendaknya kita berdakwah di atas bimbingan Quran dan Sunnah Nabi SAW, berdakwah di atas tuntunan ilahiyah, bagaimana para nabi dan rasul berdakwah, khususnya yang berkaitan dengan sihir, berkaitan dengan santet, berkaitan dengan sulap. Itu di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu pula ketika Musa berhadapan dengan para penyulap, para tukang sihir, maka Allah tidak mengajarkan kepada Musa bagaimana trik sulap untuk membongkar, ya, untuk membongkar trik-trik mereka. Tapi tidak, zaman rahmatullah, Allah tidak mengajarkan. Sekali lagi, Allah tidak mengajarkan caranya membongkar trik sulap yang dilakoni oleh para tukang dukung itu tuh. Tetapi Allah memperlihatkan kepada para penyihir dan pesulap hakikat daripada mujizat dan kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zaman rahmatullah, ini yang bisa kita sampaikan sebagai penegasan video yang pertama kita agar kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bakar-makar bentuk syaitaniyah yang ingin merusak akidah kita, ibadah kita, muamalah kita. Dan kemudian kita mengatakan, wah ini kan baik, wah ini kan sesuatu yang mungkin bermanfaat. Nasallahu salamatan wa afiyah. Ketahuilah zaman rahmatullah, tidak ada manfaat dalam kejelekan yang kita lakukan walaupun niatnya baik. Tapi ketahuilah zaman rahmatullah, niat yang baik saja tidak cukup, harus didasari dengan amaliyah sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Hadza wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum.